Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sawitania Situmorang, SP, MSI. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 5 orang yang telah bekerja sama akan menjelaskan permasalahan dalam materi neraca lajur 10 kolom. Berikut merupakan nama-nama anggota dari kelompok kami, kelompok 10. Yang pertama ada Triastika Putri dengan NIM A1A022007. Yang kedua yaitu Anis Nursanti dengan NIM A1A022017. Selanjutnya ada Andrianto Kurniawan dengan NIM A1A022053. Kemudian ada Rizka Amalia dengan NIM A1A022063. Dan yang terakhir ada Triana Niken Ayu dengan NIM A1A022071. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Sebuah perusahaan tentu memiliki laporan keuangan yang pastinya terdiri dari rekening dalam jumlah yang banyak. Penyusunan laporan-laporan keuangan secara langsung dari neraca saldo yang telah disesuaikan tidaklah mudah, sehingga hal tersebut seringkali menimbulkan kesalahan di dalam melaporkan laporan keuangan. Oleh karena itu, agar penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan teliti, dibutuhkan suatu alat yang disebut dengan neraca lajur. Dalam neraca lajur terdapat nama rekening, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo yang telah disesuaikan, laporan rugi laba, dan neraca. Dalam penyusunan jurnal akuntansi, mulai dari jurnal umum sampai neraca saldo, seringkali ada pengeluaran atau pemasukan yang tidak terduga yang terjadi dalam satu periode pembukuan. Biaya tak terduga yang tidak tercatat dalam jurnal umum saat pembelanjaan di awal periode bisa kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Untuk lebih memahami neraca lajur, langsung saja kita bahas satu contoh neraca lajur yang seringkali membuat pusing para pembacanya. Kenapa jumlah neraca saldo disesuaikan tidak sama dengan jumlah neraca saldo ditambah jurnal penyesuaian? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi saldo akhir dalam neraca saldo disesuaikan. Pertama, jurnal penyesuaian tidak berkaitan dengan neraca saldo awal karena jurnal penyesuaian adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan satu periode. Sementara itu, neraca saldo awal hanyalah perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam satu periode pembukuan. Yang kedua, jika kita perhatikan, hampir seluruh rekening yang ada di neraca saldo dan jurnal penyesuaian langsung di-copy-paste ke rekening neraca saldo disesuaikan. Namun jika kita lihat lagi, di sini ada rekening perlengkapan yang ditulis tidak sama seperti neraca saldo ataupun jurnal penyesuaian. Tujuan jurnal penyesuaian dalam hal ini dilakukan agar biaya pemakaian perlengkapan di akhir periode menunjukkan jumlah yang real. Lalu dari mana angka 8.250 dalam neraca saldo itu? Nominal tersebut didapat dari akumulasi antara debit di neraca saldo sebesar 16.000 dan kredit sebesar 7.750 di jurnal penyesuaian. Apa artinya? Dalam satu periode pembukuan, perusahaan mentaksir biaya perlengkapan sebesar 16.000. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan hanya mengeluarkan biaya sebesar 7.750 untuk perlengkapan tersebut. Maka, perusahaan masih memiliki sisa kas dari budget perlengkapan tersebut yang nantinya masuk ke dalam debit di neraca saldo yang telah disesuaikan. Jadi, total neraca saldo disesuaikan bukanlah semata-mata hasil dari penjumlahan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, melainkan jumlah besaran debit atau kredit yang diterima setelah neraca saldo sudah disesuaikan. Kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan kali ini yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian jika dijumlah atau dikurangkan bukan merupakan hasil dari penjumlahan neraca saldo disesuaikan. Karena dua hal tersebut tidak dapat dikaitkan. Dengan demikian, neraca saldo dan jurnal penyesuaian jika diakumulasikan tidak sama dengan neraca saldo yang telah disesuaikan. Dan pada umumnya, pembuatan jurnal penyesuaian berkaitan dengan penentuan laba bersih perusahaan. Nah, jadi itu dia penjelasan kami terkait kasus yang kami temui pada kertas kerja atau worksheet. Nah,
Mudah-mudahan penjelasan kami bisa dimengerti, dan terima kasih juga sudah menonton video kami. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.